Jaga baire, jaga hatuire, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga tite, jaga baline. Kepercayaan umat Hindu di Bali tentang adanya kekuatan metafisik di luar nalar manusia melahirkan berbagai wujud pemujaan serta kesenian sakral yang syarat nuansa magis. Tari Sangyang merupakan tari sakral yang biasanya ditarikan dalam sebuah rangkaian upacara suci. Hingga saat ini, tari Sangyang tidak diadakan sekedar untuk tontonan semata. Namun lebih mendalam, tarian sakral ini ditarikan untuk sebuah tujuan tertentu. Misalnya untuk melengkapi upacara yadnya, menolak bala atau naur sesangi. Umumnya, tari Sangyang Jaran ditarikan pada malam hari atau saat matahari terbenam. Tari Sangyang yang merupakan salah satu tarian tua di Nusantara, merupakan tarian yang memadupadankan antara kekuatan fisik dengan kekuatan non-fisik atau niskala, sehingga kerap kali tarian ini mengundang nuansa magis dalam setiap pementasannya. Keberadaan tari Sangyang Jaran ini tersebar di beberapa daerah di Bali, salah satunya di Pura Sakti Pengrebongan, Desa Pekraman Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kelungkung. Nah, jadi yang perlu sampaikan bahwa tari sakral Sangyang Jaran ini keberadaannya sudah dari sejak dulu. Nah, jadi tari sakral yaitu pemunutnya ada, yaitu tariannya punika sekaligus pemunut
biasane ngendengang punika ingin STT lan krame. Jadi Sangyang Jaran yaitu Napiostane merupakan salah satu tari sakral. Jadi yang dijaga kesuciannya pertama juga pada saat-saat hari sasih kelima, yang dianggap sasih itu panas. Nah, jadi tari Sangyang atau tari sakral ini biasanya ada wangsit atau pawisik untuk disolahkan. Jadi untuk menetralisir kekuatan-kekuatan jahat sehingga bisa netral dan kembali seperti semula. Bertepatan dengan momentum pelaksanaan Karya Memungkah dan Ngenteg Linggih, tari sakral Sangyang Jaran pun mesolah sebagai salah satu rangkaian suci dalam karya pedudusan agung di Pura Sakti Pengerebongan Negari. Namun ada hal yang unik dan membedakan tari Sangyang Jaran di Desa Pekraman Negari Klungkung dengan daerah lain di Bali, yakni waktu pementasannya. Jika umumnya tarian ini dipentaskan saat malam hari, maka di Desa Pekraman Negari Klungkung tari Sangyang Jaran dipentaskan pada siang hari atau saat sang surya masih memancarkan sinarnya. Nah, mungkin dari tari sakral Turatu Sangyang di tempat lain yaitu di biasanya dipentaskan pada saat malam hari. Nah, di sini pada saat ini dipentaskan atau mesolah pada saat siang hari gitu. Nah, itu karena ada petunjuk ya Pak Wisik dari pemangku atau pemunut. Jadi karena situasi dan kondisi bagaimana saya kurang tahu, karena kaitan dengan karya pedudusan agung. Nah, jadi ide Turatu Sangyang, jadi wangsit atau pawisik yang diturunkan itu dilaksanakan pada sore hari atau masih matahari terbit. Nama-nama Sangyang itu, Sangyang Jaran itu pertama Ratu Lingsir, udah itu Ratu Anom, Ratu Sakti, dan sesunan-sesunan yang ada di Pura Sakti dan di Pura Dalam dan di Merajapati. Sangyang Jaran merupakan salah satu kesenian yang disakralkan oleh warga penyungsungnya di Pura Sakti Pengerebongan Negari. Hal ini terlihat dari prosesi awal sebelum pementasan yang diawali dengan sebuah ritual. Hal lainnya yakni pelinggihan atau media Sangyang Jaran juga distanakan di salah satu gedung simpan yang berada di areal suci Pura Sakti Pengerebongan. Tak hanya sampai di situ,
Kesakralan tari Sangyang Jaran ini begitu dijaga oleh masyarakat, sehingga tidak sembarang orang bisa menarikan tarian ini. Sangyang Jaran di Desa Negari ditarikan oleh para sesepuh, pemangku, atau orang-orang terpilih berdasarkan garis keturunan pendahulunya. Jumlah penari jadi 6 orang yang terdiri dari 5 orang penari Sangyang Jaran dan 1 orang penari Ratu Madek yang menggunakan kayak golok. Nah itu, ya. Nah jadi pemunutnya itu sudah ada yang terdiri dari, kalau kita di Bali mengenal namanya jero tapakan wayan, jero tapakan made, jero tapakan nyoman, jero tapakan ketut. Nah itu ada pemunut juga Ratu Made yang kayak golok itu yang sudah diwinten juga berdasarkan garis keturunan. Nah tidak menutup kemungkinan pula karena kena beliau dan mungkin para pemunut saat itu sakit. Nah jadi beliau itu, Ratu Sangyang itu, jadi bisa memasuki jadi para pemangku atau para penglingsir yang lain yang sudah punya kesucian. Atau mungkin krama yang sudah punya kesucian, artinya minimal prosesnya adalah mewinten atau makaloyang, dan itu bisa juga dimasuki ya, kerangsukan istilahnya dari susunan Ratu Sangyang. Tidak tertutup kemungkinan bisa seperti itu. Kesakralan tari Sangyang Jaran juga dapat dirasakan dari gending atau lagu yang mengiringi tarian tersebut. Gending Sangyang seolah memberi kekuatan serta spirit kepada para penari. Biasanya, gerakan tari Sangyang Jaran akan mengikuti irama serta lagu yang dimainkan oleh seke gending. Gending atau lagu ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Gending pertama difungsikan untuk nadunang Sangyang Jaran agar memasuki tubuh para penari. Selanjutnya, setelah roh Sangyang Jaran merasuki tubuh penari, maka para penari akan menari-nari mengikuti irama gending. Dan terakhir, gending penutup. Gending ini akan menghantarkan roh Sangyang Jaran kembali ke asalnya dan kesadaran sang penari pun dikembalikan. Nah, jadi Ratu Sangyang Jaran itu para pemunut akan menarikan atau akan pergi itu tidak artinya direkayasa, jadi itu spontanitas karena para pemunut tidak menyadar dan tidak tahu bahwa keberadaan itu akan dibawa kemana,
misalnya ke catur desa atau di pinggir desa Pekraman, di timur, di barat, selatan, dan utara, atau mencari tempat tirta pesucian. Nah, beliau di sana mesucian. Nah, terus mungkin saja bisa ke Segara, ke pantai ya, ke pantai itu menyucikan dan diiring oleh para pengayah, para bakta yang ada di Banjarnegara ini. Dan itu pula beliaunya Ida Ratu Sangyang pergi atunya ke pura-pura yang lain seperti ke Merajapati atau ke Pura Dalam atau ke pura yang sungsungan Banjar atau desa Pekraman. Gending Sangyang itu menceritakan tentang ada sesolahan, misalnya para pemunut, yang menyanyikan misalnya menggunakan kuku sarum, itu nyanyian pertama ya. Jadi untuk nedunang beliau. Setelah itu ada tari, kalau kita tari melancaran ya. Tari melancaran berarti kalau kita menyanyikan tari melancaran secara otomatis beliau akan berjalan menuju tempat suci sesuai dengan kena beliau di atas. Nah, terus ada juga nyanyian-nyanyian yang berupa misalnya dari pemunut memberikan isyarat gitu, misalnya ada tari cak gitu ya. Sehingga para pengiring atau para pengayah, para bakte otomatis menyanyikan lagu cak itu ya. Sehingga para pemunut itu otomatis menarinya seperti cak gitu ya. Ya, setelah proses mesiram ya. Nah, jadi perlu saya sampaikan, jadi proses mesiram itu mungkin agak unik di sini. Kalau di tempat lain mungkin menggunakan api sambuk ya. Jadi di sini mesiram itu menggunakan api kau-kau. Api kau-kau yang dibakar. Setelah itu proses terbakar, dan bahkan belum terbakar semua dari pemunut atau dari susunan Ratu Sangyang sudah mendahului ya. Jadi api yang masih mendulang tinggi ya, sehingga dilangkahi oleh para pemunut sehingga tidak terjadi apa-apa. Nah, itulah salah satu taksu atau kegaiban beliau, bahwa betul-betul beliau ada Sangyang Jaran itu berstana pada si pemunut. Selain ditarikan pada waktu siang hari, keunikan lain dari tari Sangyang Jaran yang ada di Pura Sakti Pengerebongan ialah para penari yang menarikan tarian ini hingga keluar areal pura. Jika biasanya Sangyang Jaran hanya ditarikan dalam satu areal, namun di Negari, Sangyang Jaran ini berlari hingga keluar areal pura, mengelilingi desa, dan sesekali mesolah di pura-pura yang berada di wilayah desa. Dalam istilah masyarakat lokal, hal ini disebut nyatur desa. Selain merupakan rangkaian dari pelaksanaan karya Ngenteng Linggi, dipentaskannya tarian sakral ini juga bertujuan untuk memproteksi wilayah desa Pekraman Negari dari berbagai kekuatan berhawa negatif atau penolak bala. Warga pengiring pun antusias mengikuti langkah penari Sangyang Jaran ini.
prosesnya seperti itu dah. Jadi prosesnya pertama adalah ngaturang piuning. Jadi mohon kepada desa yang dewasa yang berstana di pura, pokoknya di Pura Sakti Pengrebongan seperti ini. Nah, yang upacaranya itu diantar oleh Kastawang untuk Dane Jero Mangku bersama-sama, dan di samping Jero Mangku sebagai pengantar upacara, yaitu duduk di sebelahnya adalah para pemunut Sangyang itu. Nah, setelah proses upacara itu dilaksanakan, udah itu dilakukan upacara metirte dumun, jadi prayasista terhadap para pemunut agar benar-benar kesuciannya bisa terjaga para pemunut itu dan betul-betul membawa berkah sesuai dengan harapan krama kami yang ada di Banjarnegari. Nah, setelah itu sudah proses ritual itu berjalan, baru tanpa disadari dengan nyanyian pembukaan yaitu namanya Kusarum. Jadi seakan-akan menggetarkan ada aura vibrasi dari beliau di atas masuk ke dalam para pemunut itu, sehingga terjadilah getaran yaitu kerauhan atau nadi Di Bali, kesenian bukan saja merupakan sebuah pertunjukan yang mengutamakan sisi hiburannya, tetapi lebih dalam lagi. Seni merupakan suatu bentuk wujud bakti dan komunikasi yang dibangun oleh manusia kepada Sang Pencipta. Sebagai salah satu kesenian yang berusia tua, serta makna dan fungsi tariannya, Sangyang Jaran yang dimiliki masyarakat Pengempon Pura Sakti Pengrebongan Negari ini harus dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya. Sinergitas antara masyarakat dan pemerintah tentunya sangat dibutuhkan untuk bersama-sama melestarikan salah satu bentuk kesenian bernilai adiluhung ini. Hal ini pula yang menjadi harapan warga Pengempon Pura Sakti Pengrebongan sebagai ahli waris kesenian sakral ini. Nah, jadi usaha maksimal seperti sekarang ini, jadi para pemunut yang ada di Banjar Pekraman Negari, jadi kalau dilihat dari usia sudah ada 70 tahun ke atas dan bahkan ada yang lebih muda, mungkin paling muda 50 tahun gitu. Jadi regenerasi dari kami dari Projuru ya jelas akan mengupayakan hal itu semaksimal mungkin gitu. Nah, kadang-kadang terkendala oleh biaya pewintenan dan lain sebagainya itu, dan terus hak dan kewajiban para pemunut itu juga diperhatikan ya. Nah, karena seorang pemunut jadi proses itu adalah sudah melewati proses pewintenan, jelas kalau nanti para pemunut tiada gitu, almarhum meninggal, kan otomatis tidak bisa dilakukan hal yang sama dengan seorang walaka atau dikubur ya. Tentu harus upacara yang namanya ngaben. Nah, hal itu juga menjadi suatu kendala jadi para pemunut karena sejauh ini kemampuan masyarakat tidak sampai sejauh sana gitu. Ya, hanya baru akan merancang konsep seperti itu apa nanti perlu penyampaian di krama. Nah, karena ritual seperti itulah, jadi para pemunut atau generasi berikutnya atau keturunnya agak ragu, agak ketakutan, artinya mengambil posisi bapaknya atau kakeknya ya. Nah, mudah-mudahan karena kena ide sang dewasa ya, jadi apapun proses itu, apapun kendalanya, kalau sudah kena yang di atas, saya yakin pasti akan regenerasi. Sebagai sebuah ekspresi, seni menjadi cermin kebudayaan serta jati diri sebagai manusia Bali yang senantiasa hidup dalam falsafah Trihita Karana. Lahirnya berbagai kesenian di Bali juga merupakan cara manusia menghaturkan yadnya suci kepada ide Sangyang Widiwasa, sebab kesenian merupakan spirit serta manifestasi beragama di Bali. Sangyang Jaran yang masih eksis bahkan bernilai sakral di Desa Pekraman Negari
bukan saja merupakan seni tanpa roh. Jika dilihat dari fungsi pementasannya, unsur sakral dan suci menjadi ide pokok yang hendak disampaikan dalam pementasan tari Sangyang Jaran ini. Sehingga menjaga keberadaan kesenian ini merupakan hal yang mutlak yang mesti dilakukan oleh para pewarisnya. Jadi harapan kami ke depan selaku Desa Pekraman, Manggala Desa Pekraman, semoga tari sakral ke depannya dapat ajak sebagai warisan atau merupakan jadi salah satu kegaiban agama Hindu. Bisa kita saksikan dengan terjun di api tidak apa-apa. Itu jelas membuktikan kepercayaan kita selaku umat Hindu bahwa yang di atas itu dirasakan benar-benar ada. Nah, harapan kami juga yang kedua, mudah-mudahan dari Pemda tingkat 2, tingkat 1, jadi bisa melestarikan tari sakral ini dan bisa memberikan motivasi atau bantuan-bantuan sehingga keberadaan tari sakral bisa terpelihara ke depannya sebagai wujud rasa bakti kita dan salah satu menambah keyakinan kepercayaan umat Hindu terhadap ide Sangyang